Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi masih mengenai pengantar atau ya pengantar terkait hal-hal apa saja yang penting pada proses fermentasi. Dan hari ini kita akan membahas terkait medium dan inokulum dari fermentasi. Nah, kalian masih ingat pada gambar ini? Jadi sebelum uh, ya. Sebelum bahan baku maupun inokulum itu dimasukkan ke dalam reaktor atau fermentor ya. Uh, ini untuk proses yang berbasis katalis sel mikroba. Ini sebelum mikroba maupun medium atau bahan baku yang nanti akan dikonversi menjadi produk itu difermentasikan di dalam fermentor, maka perlu ada tahapan yang disebut pengembangan inokulum. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan sel mikroba sebagai biokatalis dalam jumlah yang cukup. Kemudian Anda juga perlu melakukan pengembangan medium. Tujuan pengembangan medium ini ada dua ya. Yang satu adalah untuk digunakan pada saat pengembangan inokulum. Jadi medium ini merupakan makannya si sel mikroba tadi, sehingga dia bisa tumbuh dengan baik sampai jumlahnya cukup, kemudian masuk fermentor. Kemudian tujuan kedua dari pengembangan inokulum, ini juga untuk menyediakan tadi bahan baku yang nanti digunakan di fermentor utama. Jadi nanti kita akan lihat bahwa medium, karena tadi ada tujuannya dua, satu untuk menumbuhkan sel, yang satu adalah untuk proses produksi, maka jenis medium yang digunakan, komposisinya, tipenya, kemudian isinya apa saja, nah ini akan berbeda. Bisa jadi berbeda untuk pengembangan inokulum maupun untuk fermentasi. Nah, jika Anda lihat sel mikroba sebagai satu kesatuan ya, sebetulnya nanti di kuliah berikutnya kita akan bahas kenapa mikroba itu bisa dinyatakan sebagai satu senyawa tertentu. Ketika substrat itu dimakan oleh sel atau difermentasi oleh sel, kemudian substrat itu berubah menjadi produk, selain menjadi produk, sel ini akan bertambah banyak. Atau dengan kata lain, sel ini akan tumbuh. Nah, sel itu sendiri akan tumbuh menjadi lebih banyak, itu dengan komposisi-komposisi tertentu dari hasil konversi substrat. Nah, komposisi dari sel itu macam-macam ya. Ada air, ini yang paling banyak. Kemudian ada asam amino yang kemudian akan dibentuk menjadi protein. Kemudian ada inti sel yang isinya adalah asam nukleat. Ini asam nukleat itu nanti isinya macam-macam, ada DNA, RNA, ATP, dan sebagainya. Kemudian ada polisakarida dan ada lipid. Komponen-komponen ini dibangun dari mana atau didapatkan dari mana? Ya dari si substrat. Nah, kalau Anda lihat secara elemen atau secara unsur, tadi ada air. Air itu H2O gitu ya, berarti ada komponen H dan O. Kemudian asam amino dan protein itu ada komponen karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Asam nukleat juga mirip, ada karbon, hidrogen, O, dan N. Polisakarida juga seperti itu. Untuk lipid, selain CHO, ada S dan ada P. Nah, karena komponen-komponen sel atau komponen pembangun sel itu terdiri atas unsur-unsur ini, kemudian unsur ini sebetulnya atau komponen sel itu didapatkan atau dibentuk dengan cara mengkonversi dari medium atau substrat, maka substrat atau medium yang disediakan untuk pertumbuhan sel itu juga harus mengandung komponen-komponen ini tentunya. Jadi harus mencukupi kebutuhan C-nya, kebutuhan H-nya, O, N, S, dan P. Nah, komponen ini yang nanti akan diformulasikan di dalam pengembangan medium atau formulasi medium, sehingga satu, cocok untuk pertumbuhan selnya, yang kedua, cocok untuk konversi menjadi produk. Nah, sehingga dari komponen-komponen utama CONSP ini, biomasa atau sel, jadi biomasa di sini maksudnya sel mikroba tadi ya, jadi biomasa atau sel ini
dapat ditulis sebagai senyawa CHONSP juga. Jadi ini didapatkan dari serangkaian percobaan di mana sel-sel dari berbagai jenis mikroba ya, ada bakteri, ada ragi, ada jamur. Ini dibakar atau dibakar, kemudian dikeringkan, kemudian elemen-elemen selnya diukur sehingga nanti ternyata walaupun jenis sel itu beda-beda, mau ragi, mau bakteri, mau jamur, ternyata komponennya sama. Ya memang ujung-ujungnya hanya tersusun atas atau paling besar akan tersusun atas komponen CHONSP ini. Nah, karena komponen utama itu adalah CHONSP, komponen utama pembentukan sel ya, komponen pembangun sel itu adalah CHONSP, maka di dalam nutrien atau di dalam medium, di dalam substrat yang diformulasikan, ini harus mengandung CHONSP dalam jumlah yang cukup besar. Inilah kenapa si CHONSP ini dimasukkan ke dalam medium dalam jumlah yang cukup besar, sehingga sebutannya adalah makronutrien. Ya, jadi makronutrien itu adalah komponen nutrien yang dibutuhkan dalam konsentrasi yang cukup besar. Besarnya berapa relatif ya, tergantung ini dalam satuan konsentrasi itu sekitar lebih dari 10 pangkat 4 molar. Nah, ini tergantung sel, kebutuhan selnya, dan juga tergantung komponennya. Tidak semua sama angkanya. Nah, selain CHONSP, biasanya makronutrien yang ditambahkan itu adalah Mg dan K. Karena ini merupakan komponen yang ada di dalam komponen sel selain CHONSP. Ya, jadi makronutrien itu nanti setelah dikonsumsi oleh sel jadinya ke komponen pembangun sel. Bisa jadi dinding sel, bisa jadi inti sel, bisa jadi organel sel yang lain. Nah, selain makronutrien, sel juga membutuhkan mikronutrien. Sesuai namanya ya, jadi mikronutrien ini perlu diberikan atau perlu ada di dalam medium, tapi konsentrasinya jauh lebih kecil dibandingkan yang makronutrien. Kenapa diperlukan? Karena mikronutrien ini yang nanti akan menjadi komponen-komponen yang membentuk enzim. Utamanya akan digunakan dalam pembentukan enzim. Nanti kita akan bahas waktu membahas enzim ya, bahwa enzim itu ada yang namanya koenzim, ada kofaktor, dan ada si protein enzimnya itu sendiri. Nah, si mikronutrien ini yang nanti akan menjadi koenzim dan kofaktor. Koenzim dan kofaktor itu adalah komponen yang bukan protein, tapi dia harus ada karena nanti dia akan menjadi bagian dari sisi aktif enzim, sehingga nanti enzimnya bisa berfungsi. Jadi kalau tidak ada koenzim maupun kofaktor, enzimnya tidak akan berfungsi. Nah, karena koenzim dan kofaktor itu tersusun atas beberapa komponen, maka perlu disediakan di mediumnya. Apa saja isinya? Macam-macam. Bisa berupa ion logam maupun ion mineral yang lain. Ya, tergantung kebutuhan dari si mikrobanya. Si mikrobanya akan membentuk enzim apa. Dalam metabolismenya, dia nantinya itu akan menghasilkan perlu memproduksi enzim apa biar metabolismenya lancar. Nah, selain enzim, komponen-komponen ini yang nantinya juga akan menjadi penyusun dari metabolic precursor ya. Metabolic precursor itu adalah zat yang memang dihasilkan untuk menginisiasi atau memulai terjadinya suatu reaksi di dalam metabolisme si sel. Atau vitamin. Jadi komponen-komponen ini diperlukan agar metabolismenya menjadi lebih agar metabolismenya jalan, menjadi lancar. Kalau yang makronutrien itu dibutuhkan memang nantinya dia akan jadi badannya si sel tadi.
Oke. Nah, karena sel ketika tumbuh atau ketika medium itu Anda formulasikan membutuhkan atau Anda harus memasukkan makronutrien dan mikronutrien. Jadi kalau dari jenisnya, tadi kan ada dari sisi unsur kita bisa lihat ada CHONSP, kemudian mikronutrien. Nah, satu karena ada karbon, maka di dalam medium itu Anda perlu memasukkan zat-zat yang memang mengandung unsur karbon atau disebut dengan sumber karbon ya, karena harus ada karbonnya. Jadi di dalam medium harus ada komponen yang menjadi sumber karbon. Sumber karbon itu apa saja? Macam-macam. Yang paling gampang ya gula sederhana, glukosa. C6H12O6 gitu ya. Ya, kalau gula sederhana kan C6H12O6 itu glukosa. Nah, ketika si sel ini diberikan sumber karbon yang sederhana, rantainya itu relatif pendek, C6, maka sel ini bisa memanfaatkan sumber karbon rantai C6 tadi dengan mudah. Mudah ini artinya dia bisa menggunakannya secara langsung, digunakan dalam rantai metabolisme secara langsung, sehingga dia bisa menjadi komponen sel, atau nanti dia juga bisa mendapatkan energi dari pembakaran atau metabolis oksidasi dari sumber karbon tadi. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan glukosa, dia kan gula sederhana dan dia dalam kondisi murni gitu ya. Harganya akan mahal. Betul kan ya? Jadi kalau Anda menggunakan glukosa murni, mungkin ini cocok untuk skala lab. Karena ini butuhnya sedikit, jadi kalau harganya mahal, nggak apa-apa. Tapi kelebihannya adalah sel ini bisa menggunakan glukosa secara langsung. Bisa langsung di metabolisme sel, selnya bisa dapat energi dengan cepat, selnya bisa tumbuh dengan cepat. Atau kalau Anda tidak punya glukosa, Anda bisa menggunakan gula-gula C6 yang lain. Oke, nah problemnya adalah ketika Anda menggunakan sumber karbon dalam skala besar untuk industrial. Nah, kalau tadi pakai glukosa jumlahnya sedikit nggak ada masalah, tapi kalau Anda menggunakan glukosa dalam skala besar tentunya menjadi masalah gitu ya. Karena nanti biaya operasi dari penyediaan bahan baku menjadi sangat tinggi. Oke. Alternatifnya bagaimana? Gunakan sumber karbon yang lebih murah. Bisa pakai molase. Molase Anda tahu ya, tetes tebu ini adalah hasil dari sisa hasil dari proses kristalisasi gula. Jadi isinya adalah gula-gula yang tidak bisa mengkristal plus segala macam sisa-sisa proses proses pembuatan gula yang lain sehingga warnanya coklat. Sementara kalau gula jadinya kan jernih, viskositasnya mungkin rendah. Kalau molase viskositasnya tinggi, warnanya keruh gitu ya. Tapi dia masih mengandung gula, jadi bisa digunakan. Harganya lebih murah daripada glukosa atau sukrosa. Atau Anda bisa menggunakan whey. Whey ini adalah hasil pemisahan dari komponen protein. Atau bisa menggunakan pati dari singkong misalnya, atau dari jagung misalnya. Atau Anda bisa juga menggunakan sumber karbon dari jenis senyawa yang lain, misalnya metanol, etanol, atau metan. Jadi ada mikroorganisme yang bisa memanfaatkan sumber karbon metanol atau etanol. Ini rantai C-nya lebih pendek. Kalau glukosa, fruktosa, sukrosa sekitar C6, ini kan C1, C2 gitu ya. Nah, ini kan C panjang mudahan. Atau memang ada mikroba yang bisa menggunakan CO2 dari udara. Rentang jumlah atom C dalam sumber karbon itu akan mempengaruhi seberapa cepat si mikrobanya itu tumbuh. Jadi secara umum
mikroba akan dapat tumbuh dengan sangat baik kalau sumber C-nya ini punya rentang karbon antara 4 sampai 6. Karena kenapa 4 sampai 6? Karena nanti building blocks dari komponen penyusun sel itu juga atom C-nya 4 sampai 6. Ya. Jadi kalau makin panjang rantai C di dalam sumber karbon, artinya si selnya itu nanti dia butuh energi tambahan untuk mecah-mecah rantai C panjang tadi menjadi C4 sampai C6. Baru bisa digunakan sebagai building blocks komponen sel. Kebalikannya, kalau dia menggunakan sumber karbon dengan atom C yang pendek, C1, C2, berarti dia butuh energi tambahan untuk nyambung-nyambung dulu sampai C4 sampai C6, baru bisa jadi building blocks. Efeknya apa? Karena ada energi tambahan untuk mecah-mecah atom C atau nyambung-nyambung atom C tadi, pertumbuhan sel itu menjadi lebih lambat ketika menggunakan sumber karbon yang C-nya panjang sekali atau yang C-nya pendek sekali. Oke. Nah, sumber karbon itu nanti juga bisa jadi sumber energi, karena pada akhirnya sumber karbon itu nanti akan dioksidasi. Oksidasi berarti melibatkan reaksi elektrokimia ya, ada reaksi pelepasan elektron. Nah, nanti ketika suatu senyawa dioksidasi, dia akan melepas elektron. Elektron ini nanti yang akan terlibat dalam rantai metabolisme untuk menjadi energi. Nah, dari pembagian sumber karbon dan sumber energi sebagai sumber karbon saja atau sebagai sumber energi juga. Jadi di sini Anda bisa lihat kalau dilihat dari sisi sumber karbon saja, Anda bisa membedakan sumber karbon itu menjadi karbon organik. Karbon organik itu ya glukosa, pati, metanol, itu adalah karbon organik, atau karbon anorganik. Sementara sumber energi ini adalah bisa dari sumber karbon yang sama, atau istilahnya adalah bahan kimia, ya. Jadi sumber energinya itu adalah dari bahan yang ada di dalam medium. Bahannya apa? Ya dari si sumber karbon atau dari yang lain. Jadi utamanya sumber karbon, tapi kalau dalam kondisi tertentu si mikroba ini tidak menggunakan sumber energinya dari sumber karbon ya bisa juga. Tapi selama itu berasal dari bahan yang ada di dalam medium, kita sebutnya di sini adalah bahan kimia. Atau si selnya bisa menggunakan sumber energi dari sinar matahari atau cahaya. Oke, kalau sumber karbonnya itu organik, namanya organotrof. Kalau anorganik, namanya autotrof. Kalau sumber energinya itu adalah bahan kimia, namanya kemotrof. Kalau sumber energinya dari cahaya, namanya adalah fototrof. Makanya namanya digabung. Kalau organik dan cahaya, fotoorganotrof. Kalau organik dan bahan kimia, kemoorganotrof, dan seterusnya. Ya, ini penamaan dari kebutuhan atau apa yang menjadi sumber karbon dan apa yang menjadi sumber energi. Nah, sumber karbon karena komponen terbanyak dari sel itu adalah karbon, maka biasanya sumber karbon ini di dalam medium itu menempati komposisi yang tertinggi. Karena memang kebutuhannya paling tinggi. Nah, setelah sumber karbon, itu adalah sumber nitrogen. Dari mana? Secara umum ada dua juga ya. Satu memang selnya itu mengambil nitrogen dari dalam medium cair gitu ya. Jadi bahan yang Anda larutkan ke dalam medium cair, atau sel ini dia punya kemampuan untuk mengikat nitrogen bebas dari udara. Kalau harus dibuat di dalam medium cair, isinya apa? Ya pokoknya semua senyawa yang punya N dan bisa dilarutkan ke dalam medium cair, ini bisa digunakan sebagai sumber nitrogen. Contohnya,
Kalau senyawa yang memang senyawa kimia yang sudah jelas, ini contohnya senyawa-senyawa amonium. Bisa amonium sulfat. Ya. Selain amonium sulfat, apakah ada lagi? Ya, macam-macam. Ada amonium nitrat, amonium fosfat, gitu ya. Pokoknya ada rantai atau ada komponen nitrogennya. Nah, ini kan bahan kimia yang spesifik. Jadi Anda harus beli, Anda harus larutkan seperti glukosa itu ya. Nah, untuk sumber nitrogen yang seperti ini, harganya juga mahal. Kalau Anda gunakan skala lab yang kecil, nggak masalah. Tapi kalau Anda nanti perlu untuk skala yang produksi yang besar, jadi masalah karena mahal. Nah, penggantinya apa? Ya semua senyawa yang ada nitrogennya. Misalnya, Anda menggunakan ekstrak daging atau ekstrak kacang-kacangan dari bungkil kedelai, bungkil kacang, atau yeast ekstrak. Jadi yeast ekstrak adalah ekstrak yang didapat dari yeast, dari ragi. Atau pepton. Pepton adalah senyawa protein yang sudah mengalami hidrolisis lebih lanjut, atau urea. Urea pupuk ya, jadi dia kan mengandung N. Nah, ini kalau memang sel mikrobanya harus mengambil sumber nitrogen dari medium cair. Tapi kalau selnya itu bisa mengikat nitrogen bebas dari udara, ya sumber nitrogennya dari udara. Lalu bagaimana dengan sumber nutrisi yang lain? Fosfat. Fosfat ya, intinya semua senyawa yang punya garam-garam fosfat. Sulfat, S juga yang senyawa yang punya komponen S di dalam senyawanya gitu. Itu bisa dipakai. Nah, ini relatif lebih kecil daripada kebutuhannya relatif lebih sedikit daripada nitrogen dan karbon ya, terutama dibandingkan dengan karbon. Nah, beberapa jenis sel ini bisa mengoksidasi atau bisa juga menggunakan sumber S ya, sumber sulfur yang dalam bentuk S saja. Jadi sulfur elemental. Jadi kembali lagi, bentuk dari komponen nutrisi untuk masing-masing jenis sumber itu akan bergantung pada sifat dari si selnya. Kemudian kalau oksigen, oksigen ini biasanya disuplai dari udara. Ya, khususnya untuk mikroba yang aerobik ya, karena selain sebagai komponen sel, oksigen itu juga digunakan sebagai aseptor elektron terakhir biar metabolismenya lancar, bukan berhenti ya, jadi metabolisme jalan dengan baik, perpindahan elektronnya itu terjadi dengan sempurna, sisanya bisa dapat energi. Nah, untuk aerobik, penerima elektron terakhirnya adalah oksigen. Walaupun selnya anaerobik, artinya dia tidak butuh oksigen atau dia menggunakan aseptor elektron terakhir bukan oksigen, tetap perlu oksigen sebagai komponen sel. Nah, ini biasanya ya didapat dari mana? Dari komponen-komponen oksigen yang ada di dalam medium. Tadi kan Anda memasukkan glukosa. Glukosa kan juga ada oksigennya. Anda memasukkan urea atau amonium sulfat atau garam-garam fosfat dan sulfat. Nah, itu ada komponen oksigennya. Demikian juga dengan hidrogen. Hidrogen itu didapatkan dari medium cair. Ini Anda masukkan bersama dengan komponen-komponen yang lain, karena biasanya senyawa-senyawa yang lain pun itu mempunyai atom hidrogen. Jadi bisa digunakan, atau untuk beberapa senyawa, untuk beberapa sel ini bisa memanfaatkan hidrogen bebas. Ya, jadi tergantung, kembali lagi, tergantung jenis selnya. Nah, kalau mikronutrien, ya ini jenisnya itu macam-macam ya, sesuai kebutuhan dari selnya. Yang harus Anda tambahkan itu tidak harus semua dimasukkan, tapi yang perlu diingat adalah khusus untuk mikronutrien yang
berupa ion logam, ini penambahannya harus hati-hati. Karena dia dibutuhkan, kalau kurang metabolismenya itu tidak akan baik, tapi kalau Anda berikan terlalu banyak, wah misalnya pengen misalnya pertumbuhannya cepat nih, terus ya udah semuanya pokoknya kasih aja dalam jumlah banyak. Nah, untuk yang trace elemen ion logam atau senyawa logam, ini justru akan bersifat toksik pada sel. Karena nanti kalau ion logam, dia justru bisa membunuh si sel, karena dia malah akan menghambat kerja enzim di dalam sel. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Atau saya lanjutkan sedikit ya. Jadi selain trace elemen, ada vitamin. Jadi ini nanti yang akan menjadi koenzim dari enzim. Kemudian yang ion logam ini akan jadi kofaktor dari enzim. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, mau nanya. Ya. Itu tadi kan sumber nutrisinya itu kan banyak ya Pak ya. Hmm. Apakah misalnya ada yang khusus nggak? Misal cuma enzim ini cuma bisa sumber nutrisi dari ini gitu, dari hidrogen misalnya, nggak bisa dari yang lain. Gitu. Oh, enggak, karena enzim sendiri dia kan protein ya. Jadi protein berarti ya dia harus memiliki komponen protein. Protein kan ada C-nya, ada H-nya, O-nya, N, dan S. Tapi selain proteinnya, agar dia bisa berfungsi sebagai enzim, dia punya yang namanya koenzim dan kofaktor. Nah, sehingga kita harus menambahkan trace elemen, vitamin, maupun zat-zat lain. Oke, kasih Pak. Yang spesifik itu nanti tergantung dari yang spesifik bukan kespesifikan dari si mikroba itu nanti memang akan ditentukan salah satunya oleh enzim apa yang dia hasilkan di metabolismenya. Sehingga nanti enzim kan spesifik ya, dia hanya bisa mengkonversi substrat tertentu. Sehingga mikroba tertentu dia hanya bisa makan substrat tertentu. Tentunya dengan batas-batas yang ada ya, karena kalau Anda ganti substratnya, sebetulnya mikroba pasti akan punya mekanisme untuk mengkonsumsi substrat tadi. Selama ada sumber C-nya, ada sumber N-nya, dan seterusnya. Nah, karena untuk pertumbuhan, medium itu akan menentukan pertumbuhan. Jadi sel itu akan tumbuh dengan mengkonsumsi si medium, maka seberapa cepat si sel itu tumbuh atau laju pertumbuhan dari si sel, yaitu akan bergantung pada bagaimana kondisi dari medium yang diberikan. Contohnya tadi, kalau sumber C-nya itu C glukosa, ya pertumbuhannya lebih cepat daripada kalau Anda menggunakan C-nya pati. Kalau pakai pati lebih lambat. Kalau Anda menggunakan sumber C dari biomasa sisa pertanian gitu ya, rumput-rumputan atau tandan sawit gitu, dia kan bentuknya masih selulosa. Berarti untuk bisa dijadikan sumber karbon, untuk bisa dimanfaatkan oleh sel, berarti selnya kita harus melakukan upaya agar selulosanya dipecah-pecah dulu. Atau kalau selulosa itu kita berikan pada mikroba, ya mikrobanya apakah bisa menghasilkan enzim atau apakah bisa mencerna selulosa. Bisa kalau dia bisa menghasilkan enzim yang bisa mengurai selulosa menjadi rantai gula yang lebih pendek, sumber karbon yang lebih pendek, menghasilkan selulase. Kalau dia tidak bisa menghasilkan selulase, ya sudah. Sementara sumber karbonnya itu adalah hanya selulosa tadi, ya dia akan mati, tidak bisa tumbuh. Walaupun dia bisa menghasilkan selulase, pertumbuhannya tentunya akan lebih lambat dibandingkan kalau dia langsung diberikan glukosa. Jadi, laju pertumbuhan itu nanti akan bergantung pada bagaimana kondisi nutrisi yang ada di dalam medium. Bagaimana itu, jumlahnya seberapa banyak, komposisinya seperti apa. Sehingga kalau kita ingin sel itu tumbuh dengan baik, maka medium itu ya harus kita pastikan isinya harus mencukupi untuk kebutuhan pertumbuhan si sel tadi.
Nah, kalau kita bicara tentang fermentasi pertumbuhan sel yang skala besar, misalnya kita memproduksi produk dalam skala besar, bagaimana kita memilih medium itu penting. Kalau sudah bicara skala industrial, berarti kan harus untung ya. Untung itu berarti Anda harus menjual produk dengan harga setinggi-tingginya, prinsip ekonomi kan ya. Sementara biaya pembuatan produknya itu harus semurah-murahnya. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan dalam memilih kemudian menyiapkan medium atau dalam penyiapan medium sebelum proses fermentasi, itu ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Pertama, medium itu harus bisa menghasilkan produk yang maksimum. Sebisa mungkin ya, ini sebetulnya nanti poin-poin yang ada di layar ini harus dioptimasi. Jadi, ketika sel itu membentuk produk dengan medium yang kita pilih, ini kita usahakan agar perolehan produk itu maksimum. Perolehan berarti seberapa banyak produk yang kita dapat untuk sekian jumlah medium atau substrat. Yang kedua, ini kita dengan pemilihan medium, kita berharap bisa menghasilkan konsentrasi produk yang maksimum. Kalau konsentrasi berapa? Kalau konsentrasi artinya berapa jumlah produk dibandingkan dengan volume dari seluruh cairan fermentasi. Kalau yield atau perolehan produk dibandingkan dengan jumlah substrat awal. Kemudian medium ini juga dipilih dengan mengusahakan agar laju pembentukan produknya maksimum. Oke, jadi ini adalah 3 constraint utama ya. Jadi bisa dari yield-nya maksimum, atau konsentrasi maksimum, atau laju pembentukan produk atau produktivitasnya maksimum. Kalau produktivitas atau laju pembentukan produk, ya berarti berapa banyak produk yang Anda dapatkan per satuan waktu. Kalau konsentrasi, per satuan volume si cairan fermentasi. Kalau yield, berarti Anda bandingkan dengan substratnya. Nah, kalau Anda memilih medium yang bisa memaksimalkan yield, konsentrasi, dan laju pembentukan produk, bagus. Tapi biasanya trade-off-nya adalah harga si mediumnya mahal. Anda harus menggunakan komponen medium yang murni. Anda harus pakai glukosa murni, kemudian pakai amonium sulfat murni, dan lain yang sebagainya, itu semua dalam kondisi murni. Kalau murni berarti mahal. Biaya operasinya mahal. Nah, ini menjadi keterbatasan kalau produknya mau dijual dalam harga yang tidak terlalu tinggi. Sebaliknya ya, pemilihan medium itu diusahakan agar si sel ini tidak menghasilkan produk yang tidak kita inginkan, atau yield produk yang tidak diinginkan seminimum mungkin. Kemudian, pemilihan medium, bahan yang nanti kita jadikan medium, ini perlu dipilih berdasarkan atau dengan mempertimbangkan apakah kita bisa mendapatkan bahan tadi secara terus-menerus. Karena kan kita ngomonginnya industri ya. Jadi, kita perlu memperhatikan apakah bahan ini tersedia secara terus-menerus dan apakah kualitasnya itu bisa dijaga konsisten. Karena nanti konsistensi dari si medium itu nanti akan mempengaruhi bagaimana spesifikasi dari produk yang didapatkan. Ya, percuma kalau kita punya bahan yang bagus, tapi mendapatkannya tidak bisa terus-menerus. Misalnya Anda ingin fermentasi dengan, tapi ini bukan contoh yang maksudnya bukan contoh yang tidak bagus ya. Misalnya contohnya adalah Anda mau melakukan fermentasi dengan bahan baku limbah pertanian dari tebu misalnya. Bagas tebu Anda gunakan kan bisa ya, dia murah karena limbah dari industri gula misalnya. Tapi tebu sendiri dipanennya kan tidak sepanjang tahun. Biasanya hanya
6 bulan dalam setahun. Berarti Anda perlu memikirkan kalau Anda ingin melakukan fermentasi dengan bahan bagas tebu dan produksi Anda itu sepanjang tahun, nah 6 bulan ketika tebu ini tidak ada atau tidak ada panenan tebu, ini apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Nah, oke, pemilihan medium itu juga perlu memperhatikan nanti si bahan baku ini sebelum difermentasikan, ini persiapannya seperti apa. Membutuhkan perlakuan awalkah, atau dia langsung bisa dipakai, atau masih harus digiling, harus dipanaskan, harus dicairkan ya tentu saja. Apakah dia langsung bisa larut ke dalam medium cair, atau dia harus mengalami serangkaian proses perlakuan awal. Nah, makin gampang perlakuan awalnya, makin gampang nanti proses sterilisasinya ya, karena sebelum masuk ke proses fermentasi, medium itu harus disterilisasi. Nah, ini makin lebih dipilih. Pasti ya, ini by nature saja. Jadi, kalau makin gampang perlakuan awalnya, ya sudah, itu makin masih dipilih. Tapi biasanya balik lagi, yang gampang-gampang harganya lebih mahal. Yang murah-murah harga bahan bakunya, itu proses persiapannya lebih kompleks. Satu lagi adalah terkait aspek teknis. Aspek teknis ya tadi, apakah perlu dicacah? Berarti kan Anda memerlukan alat pencacah. Apakah perlu dipindahkan dari tempat menyimpan bahan baku ke tempat fermentasi. Nah, ini aspek-aspek teknis seperti itu yang juga perlu diperhatikan. Nah, tentunya ya, kembali lagi, Anda perlu melakukan optimasi. Optimasi ini untuk melihat apa? Sejauh mana pengaruh bahan baku ini terhadap nanti penjualan produk. Ya, kalau di istilah keekonomian, ya mungkin analisis sensitivitas terhadap si penjualan gitu ya. Nah, Anda perlu optimasi, tentunya ya kembali lagi, kita tidak bisa menggunakan bahan yang semurah mungkin gitu ya untuk menekan cost, karena biasanya makin murah bahan baku awal itu nanti biaya operasi untuk mempersiapkan bahan baku itu untuk siap difermentasi itu juga akan meningkat. Nah, itu yang Anda optimasi antara harga dengan perlakuan si bahan baku. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Tidak ada ya? Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak sih kita harus menambahkan suatu komponen di dalam medium. Sumber C-nya harus berapa banyak? Sumber N-nya harus berapa banyak? Nah, ini memang tidak ada aturan yang baku ya. Nah, di sini tapi ada beberapa hal, ada beberapa informasi yang Anda bisa cari di buku. Nah, kebutuhan sumber-sumber nutrisi, masing-masing komponen sumber nutrisi ini satu, Anda sebetulnya bisa prediksi. Prediksinya dari mana, atau prediksinya berdasarkan apa? Satu, berdasarkan nanti Anda pengen dapat produk sebanyak apa. Sebanyak apa itu ya berarti dalam satuan waktu berarti produktivitas, atau dalam satuan konsentrasi. Nah, ini Anda pengen dapatkannya sebanyak apa. Terus, kalau kita sudah menentukan kita pengen produknya sebanyak apa, gimana caranya tahu butuh mediumnya seberapa banyak, butuh substratnya berapa banyak? Kita bisa menyusun yang namanya persamaan stoichiometri pertumbuhan. Nanti di slide berikutnya ini akan disampaikan. Intinya di persamaan stoichiometri pertumbuhan, Anda menyusun atau Anda menyajikan proses fermentasi. Fermentasi kan yang kemarin reaksinya sudah disampaikan ya, ada substrat ditambah sel, itu jadi sel ditambah produk. Itu adalah persamaan stoichiometri. Nah, dari persamaan stoichiometri ini, Anda bisa memperkirakan yield dari sistem Anda itu apa. Ya, jadi misalnya Anda masukin nih sumber karbonnya glukosa, sumber nitrogennya amonium sulfat, kemudian ada air, ada komponen yang lain, ada sel.
Nanti jadi produknya apa? Apakah hanya sel atau sel plus produk yang lain misalnya. Nah, dari situ nanti Anda bisa prediksi, oh, yield dari sistem ini itu berapa. Kalau Anda bisa memprediksi yield, Anda tahu atau Anda pengen produknya seberapa banyak, berarti kira-kira Anda bisa hitung balik berapa kebutuhan substratnya. Nah, ini untuk unsur-unsur utama atau makronutrien. Nah, bagaimana dengan mikronutrien itu lebih tidak jelas lagi. Jadi memang beda-beda ya. Jadi akan tergantung pada selnya. Nah, tergantung nanti kalau misalnya untuk jenis sel tertentu, Anda bisa lihat di sini ya. Antara bakteri atau ragi atau jamur, ini punya kebutuhan, ini dalam bentuk, saya kok lupa satuannya ya. Rasanya dalam bentuk persen terhadap berat. Kalau nggak persen berat, persen volume. Ya, jadi karbon itu memang paling banyak. Jadi setengah dari keseluruhan medium itu isinya sumber karbon. Nah, rentangnya beda-beda ya antara bakteri, yeast maupun jamur. Kemudian untuk komponen-komponen yang lain Anda bisa lihat. Nah, ini bisa Anda gunakan sebagai patokan awal. Berapa kebutuhan atau berapa rasio. Sumber C-nya harus berapa persen, sumber N-nya berapa persen, sumber P-nya berapa persen, komponen-komponen yang lain berapa banyak. Oke, ini bisa Anda cari dari buku. Atau nanti sebetulnya kalau Anda mendapatkan mikroba itu dari hasil beli gitu ya, dari kultur koleksi kultur misalnya, itu nanti ketika Anda beli mikroba itu ada resep mediumnya. Bentuknya apa? Kira-kira seperti itu. Ini memang tentunya akan menjadi dasar kalau si selnya ini ditumbuhkan dari awal gitu ya. Tapi nanti kalau Anda sudah punya sel dalam jumlah yang banyak, kemudian Anda mau tambah lebih banyak lagi untuk proses fermentasi yang jauh lebih besar, sebetulnya Anda bisa melakukan serangkaian percobaan atau tes gitu ya, untuk ngetes rasio-rasio sumber-sumber nutrisi ini berapa banyak. Yang penting harganya itu nanti akan bisa, harga mediumnya ya, harga mediumnya itu bisa ditekan serendah-rendahnya, tapi selnya tetap bisa tumbuh, produksi produknya masih tetap jalan. Tentunya ada batasan yang Anda perlu optimasi lagi. Ada pertanyaan dulu? Baik, saya lanjut. Nah, selain sumber-sumber tadi, yang ada di medium itu biasanya ya pasti air ya. Air ini adalah komponen terbesar dari medium, karena dia sebagai pelarut. Anda ingat bahwa selain bahwa air itu, kalau Anda tergantung sumber dari airnya, apakah pakai air tanah, atau air PDAM, atau air reverse osmosis gitu ya, atau air demin gitu ya. Nah, ini pasti komposisinya beda. Kandungan mineral di dalamnya beda. Nah, ini Anda perlu tahu, Anda perlu perhatikan. Makanya dalam proses fermentasi skala lab, ini biasanya digunakan air demin, karena dianggap ya udah kandungan mineralnya sudah tidak ada, sehingga mineral itu Anda cukupi dari ya komponen-komponen nutrisi tadi. Kemudian di dalam medium itu umum ditambahkan bahan antifoam. Antifoam atau antibusa ini sesuai namanya ditambahkan, ini bentuknya surfaktan ya, ditambahkan kalau nanti Anda pernah dengar Twin 80 gitu. Pernah ya? Kayak Twin 80. Nah, ini atau SLS gitu. Nah, ini merupakan zat antifoam. Sifat zatnya surfaktan. Fungsinya adalah untuk apa? Sesuai namanya, untuk mengurangi pembentukan busa. Busa ini muncul dari mana? Biasanya busa ini muncul karena fermentasi itu diaduk ya. Diaduk, kemudian ada aerasi. Nah, busa ini satu, dia muncul dari gelembung-gelembung aerasi, kemudian gelembung-gelembung aerasi ini bisa memecah sel, sehingga selnya mati.
Ya, jadi kalau Anda memberikan aerasi yang terlalu tinggi, itu biasanya nanti di atas akan terbentuk gelembung. Selain gelembung itu dari bubble-nya si udara, tapi sebetulnya gelembung atau foam ini lebih tepatnya bukan bubble, ini adalah dari sel yang pecah. Karena ada proteinnya, maka proteinnya akan membentuk foam. Nah, kalau foam ini terlalu banyak, foam ini kemudian nyampur di dalam medium tadi, foam ini akan menghambat perpindahan nutrisi dari medium ke sel, maupun menghambat dari udara ke sel, sehingga perlu ditambahkan surfaktan. Selain antifoam, ini ada yang namanya agen penghelat atau chelating agent. Contohnya EDTA. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk melarutkan ion-ion logam yang susah larut. Karena untuk dipakai oleh sel, semua komponen medium itu harus dalam kondisi terlarut, biar bisa pindah ke dalam sel. Untuk beberapa jenis fermentasi, Anda perlu menambahkan yang namanya inducer. Namanya saya inducer, menginduce berarti memang untuk memacu metabolisme sel itu agar dia jalan ke arah metabolit tertentu, agar dia menghasilkan produk tertentu. Kalau nggak Anda tambahkan, metabolisme yang jalur itu nggak akan jalan. Apakah selnya tetap tumbuh? Bisa. Tapi mungkin produk yang Anda inginkan tidak terbentuk, atau kalau terbentuk, konsentrasinya, produktivitasnya sangat kecil. Oke. Nah, dari penjelasan tadi ya, kita akan maka Anda bisa pahami bahwa sebetulnya medium itu adalah kompleks sifatnya. Sudah ada sumber C, sumber H, segala macam, ada mineral-mineral, ada antifoam, ada chelating agent, ada inducer. Sehingga sebetulnya nanti medium itu menjadi sesuatu yang kompleks. Dan kembali lagi, Anda perlu melakukan yang namanya optimasi medium. Di tahap awal itu gunanya adalah, optimasi itu berarti mengoptimasi komponen apa saja yang Anda campurkan di dalam medium ya. Jadi gunanya adalah di tahap awal itu lebih berfokus pada untuk meningkatkan jumlah inokulumnya. Yang kedua adalah untuk mengoptimasi produksi di fermentornya. Oke, dari formulasi media ada yang mau ditanyakan? Ini diem, nggak pada Mau tidur. tanya, Pak. Oke, silahkan. Buat medianya itu kalau misal kita bikin sistemnya kayak colloid gitu bisa nggak, Pak? Kan kadang ada yang bentuknya gel. Apakah harus benar-benar semuanya terlarut? Saya kok nggak pernah lihat ya mediumnya. Oke. Kalau ini koloid dalam bentuk gel misalnya ya, kalau gel ini biasanya nanti, walaupun saya belum pernah melakukan ya, kemungkinan tidak akan bisa termanfaatkan dengan baik oleh selnya. Karena koloid itu kan sebenarnya dia ada dalam dua fasa yang berbeda, tapi dia tersuspensi ya. Istilahnya kan bukan terlarut. Dia, ya mungkin istilahnya juga bukan tersuspensi. Dia dalam satu kesatuan, tapi kalau gel itu dalam apa sih? Saya kok lupa. Air dalam udara ya, atau udara dalam air. Ingat nggak? Sepertinya iya. Apa yang intinya kan itu kan ada dua fasa yang berbeda, tapi tidak terpisah, saling gabung, tapi nggak nyampur gitu ya. Nah, di sini problemnya nanti akan muncul, mungkin bisa dimanfaatkan, tapi efeknya adalah perpindahan zat itu akan menjadi lebih lambat. Misalnya medium si selnya kan ada di fasa cair, kemudian medium yang dibutuhkan itu ada di fasa udaranya atau di fasa gelnya gitu ya. Sehingga nanti dia kan harus pindah ya. Semakin banyak fasa antara zat dengan selnya, itu kan hambatan yang dialami oleh si zat tadi akan makin besar. Anda ingat sendiri bahwa sel itu benda padat, mediumnya benda cair. Nah, kalau sel itu tidak terlalu di medium cair, ada di fasa yang lain lagi, ya berarti
hambatan perpindahan masanya akan makin panjang gitu ya, makin berat, makin tinggi hambatannya. Kalau makin tinggi hambatannya, berarti pindahnya makin susah. Laju pemanfaatan zat tadi oleh sel juga akan makin lambat. Efeknya ya tadi, pertumbuhannya akan makin lambat. Oke, Pak, makasih. Makanya fermentasi fasa cair yang submerged fermentation, di mana semua bahan nutrisi itu bisa dilarutkan ke dalam cairan, kemudian Anda menambahkan inokulum ke dalam cairan tersebut, itu akan menghasilkan pertumbuhan yang jauh lebih bagus daripada Anda melakukan fermentasi fasa padat atau setengah padat, setengah cair ya. Jadi bahan nutrisinya tidak semuanya terlarut, bahkan ada dalam padatan. Nah ini tadi hambatan perpindahannya akan makin tinggi. Nah kecuali memang ya si sel ini tidak bisa ditumbuhkan dalam fasa submerged. Kayak jamur ya dalam batasan tertentu dia lebih suka tumbuhnya di fasa padat. Tidak kering ya, tapi ada kandungan air, tapi tidak yang banyak seperti yang fermentasi submerged. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas. Baik, kalau sudah jelas, tolong jangan lupa ya screenshot partisipan, kemudian nanti tolong kirim ke saya untuk peserta. Halo Pak, mau nanya. Iya, silakan. Kak, tadi kan yang sumber nutrisi itu dalam bentuk apa ya Pak? CHONS-nya itu. Maksudnya dalam bentuk apa? Dia maksudnya gimana ya? Saya nggak bisa bayangin aja gitu Pak, maksudnya di dalam sumber nutrisinya itu, karbon, hidrogennya itu. Dia apa emang udah terkandung nyatu gitu atau gimana Pak? Wah, itu kimia organik ya. Ya dia kalau di dalam sumbernya kayak misalnya C di dalam glukosa gitu ya, atau H di dalam glukosa, O di dalam glukosa, ya dia memang menjadi senyawa komponen di dalam glukosanya tadi. Bentuknya seperti apa, saya juga bingung menjelaskannya seperti apa. Tapi nanti kan Anda tahu glukosa itu kan berarti C6H12O6, dia punya rangkaian ya. Ikatannya seperti apa, kan pasti ada ikatan hidrogen, ada ikatan van der Waals-nya, ada ikatan apalah itu ya, saya lupa nama-namanya. Nah ini yang nanti akan digunakan atau akan dioksidasi, dipotong-potong sama si mikroba gitu. Mekanisme molekulernya ya agak susah dijelaskan ya, jadi memang atau itu yang ditanyakan atau bukan? Iya sih Pak, kayak gitu. Bingung juga. Ya, kalau bagaimana bentuk ya mungkin Anda cek lagi di kimia organik itu kalau struktur 3 dimensi dari glukosa, molekul glukosa atau molekul molase itu kan bisa dicari. Satu molekul itu C-nya berapa, untuk molekul senyawa tertentu nanti akan kelihatan. Ya bentuknya seperti itu sih. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak, maaf, untuk yang daftar hadirnya itu yang dimasukin ke bagian G Classroom-nya yang di daftar hadir di tautannya itu ya, Pak? Ya, isikan untuk setiap pertemuan ada tab sesuai tanggal ya. Jadi oh iya. Itu ada 2 baris ya. Yang satu baris kan yang tidak hadir. Nah, yang tidak hadir tolong diupdate ya. Saya cuma isi berdasarkan yang ngirim ke saya di minggu pertama. Kalau memang sudah hadir ya silahkan dihapus dari baris yang kolom yang kanan. Oh iya, baik Pak, makasih. Selamat siang Pak, mau bertanya. Yuk. Ini Pak, kalau tadi kan dia ada media gitu ya Pak untuk pertumbuhan sel. Kalau media sendiri itu bisa diregenerasi atau enggak ya Pak? Atau cuma sekali pakai untuk pertumbuhan kemudian dia dibuang gitu Pak? Makasih Pak. Nah, kalau media,
karena isinya kan nutrisi ya, nutrisi ini diambil oleh sel, selnya jadi tambah banyak. Jadi makin lama komponen kayak misalnya sumber karbon ya, berarti jumlah karbon di dalam medium itu makin lama akan berkurang. N-nya makin lama akan berkurang. Makanya ketika perbandingan komponen-komponen ini menjadi tidak seimbang, maka selnya akan pertumbuhannya menjadi tidak bagus. Makanya kemarin yang kita ngomong yang ada fase eksponensial, fase eksponensial itu berarti perbandingan jumlah komponen ini masih oke gitu ya. Tapi makin lama kan makin sedikit. Jadi kalau media tidak bisa diregenerasi. Ya, karena makin lama jumlahnya makin habis. Komponen nutrisinya makin habis. Oh gitu Pak. Kalau untuk apa ya, kadar misalkan kayak kadar glukosanya nih Pak di dalam satu media yang telah digunakan itu kira-kira masih ada nggak sih Pak? Mungkin sekian 1% dari sebelum atau gimana gitu Pak? Itu tergantung jumlah glukosa awal yang Anda masukkan. Kemudian juga akan bergantung pada seberapa lama Anda menumbuhkan si selnya. Makin banyak selnya ya berarti kadar glukosa sisa ya berarti ya. Kadar glukosa sisa di dalam medium ya pasti turun. Kalau persennya itu tidak ada apa ya aturan baku sih, tinggal berapa persen gitu. Rasanya seperti itu. Oh ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian ya. Hari ini cuma 1 jam kan ya. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti hari Senin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.